beberapa juga ikut dari luar, ya dari program doktor, magister segala macam. Jadi kita sangat senang. Dan kalau saya lihat memang pesertanya dari semester ke semester itu semakin meningkat. Ini saya juga jadi hostnya, jadi moderatornya ini adalah yang ketiga kalinya. Ya. Dan tampaknya menggunakan daring ini, Bu Ros dan teman-teman, ini peserta semakin banyak. Ya, peserta semakin banyak. Dan pada pertemuan perdana kita ini akan membahas satu kajian ilmiah yang sangat menarik, ya, karena kelihatannya ini juga memang ini didalami oleh Ibu Ros dan Meta, bicara mengenai theory of planned behavior, ya, dan pengembangan dari teori reason action kelihatannya ini, ya. Saya baca-baca juga tadi dari ini PPT-nya Meta. Ya, mari kita perhatikan dan kaji kembali, kita ulas, kita diskusikan, ya. Pasti ini tidak menjadi riset yang terakhir, barangkali ada pengembangannya yang juga perlu bagi teman-teman mahasiswa atau para dosen, akademisi untuk mengkaji lebih lanjut lagi. Nah, ini dikajinya oleh Mbak Meta ini di industrinya adalah retail, ya. Padahal kalau kita lihat retail ini dalam kondisi sekarang ini memang agak merosot juga gitu ya. Tapi bisa melakukan penelitian ini luar biasa dalam kondisi pandemik ini. Nah, 14 kali pertemuan, saya akan gantian nanti dengan Bu Pamela. Bu Pamela, selamat malam Bu Pamela. Ya, selamat malam Pak Made. Ya, mengasuh ini kita akan gantian dan kita akan ambil dari narasumber alumni. Meta ini adalah alumni program Magister Sains Psikologi di Tarumanagara yang tampaknya cukup cepat juga lulusnya nih Bu Ros. Ya, saya baru setahun yang lalu diskusi dengan Meta di forum diskusi yang pertama kali diskusi mengenai Pak, saya bimbingannya Bu Ros, Pak, saya bingung cari masalah dengan Bu Ros, janganlah, saya bilang gitu ya. Jadi rupanya masalah sudah diselesaikan dan hari ini saya senang sekali juga mendengar Meta tadi, wah Pak saya lulus, nah kan enak gitu ya. Jadi sekarang dulu sudah jadi peserta FDI, forum diskusi ilmiah, sekarang menjadi narasumber supaya knowledge manajemennya jalan terus ya. Baik, saya tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya. Kita dengarkan nanti uraian paparan dari Meta, ya kira-kira 20 menitan lah ya, 15 sampai 20 menit. Nanti kalau ada tambahan-tambahan dari Bu Ros, ya saya persilahkan. Kira-kira gitu ya, Meta, siap ya? Ya, Pak. Nah, teman-teman untuk menghormati, kita punya narasumber, untuk menghormati sesama teman yang hadir di sini, akan baik sekali ya kalau kita buka kameranya, jadi saling mengenal wajah, itu juga sangat enak untuk kita diskusi. Saya harapkan seperti itu, kecuali misalnya sinyalnya atau ada hal-hal lain. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Meta, karena Meta tadi pesannya Pak Made aja share screen-nya deh katanya, ya sudah saya coba share screen-nya. Itu Meta, atau ada pembukaan apa dulu Meta? Oke, selamat malam sebelumnya Bu Ros, Bu Pamela dan Pak Made. Terima kasih, ini saya udah dikasih kesempatan buat sharing lagi di topik ini. Sebenarnya agak surprise juga sih dihubungi Pak Made buat jadi narasumber, dan buat saya ini kesempatan juga buat teman-teman, saya bisa sambil sharing, dan buat saya juga apresiasi juga terkait penelitian saya gitu, bahwa yang udah saya kerjain kemarin tuh bisa saya share, ada manfaatnya lah gitu, manfaat praktisnya ada gitu sih. Itu sih Pak kalau dari saya. Gitu. Oke, baik, saya share saja ya. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu semuanya? Belum? Oh belum ya, sebentar. Ini sebentar. Saya off dulu ini.
Sini. Oke. Baik, saya coba ulang lagi. Ini share screen tadi kita coba bisa ternyata. Nah, bisa ngelihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, saya besarin. Silakan Mbak Meta. Oke, ya selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Di sini saya izin mau share terkait dengan penelitian saya, tesis saya yang kemarin. Mungkin kita nanti bangun suasananya agak semi formal aja ya Pak, biar sambil Iya, iya. Biar nggak tegang ya, Mbak Meta. Oke, jadi topik kemarin itu saya tentang intensi keluar kerja ditinjau dari Theory of Learning Behavior. Mungkin sebelum masuk ke topik, ada baiknya kita mungkin tahu dulu kali ya tentang makna kerja. Sebenarnya orang bekerja itu sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Atau mereka memaknai pekerjaan itu untuk apa sih? Gitu. Boleh di next, Pak. Nah, di sini menurut teori Stiger ada 3. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, di situ ada diagram yang tengah. Mereka tuh memaknai sebenarnya pekerjaan itu lebih ke, ada yang lebih terkait dengan jenjang karir, kemudian yang tengah itu lebih kaitannya dengan personal life, jadi orang kerja untuk memenuhi kehidupan pribadi, untuk keluarganya, untuk nafkah hidup sendiri atau keluarganya. Kemudian yang lebih luas lagi, mereka memaknai kerja untuk komunitas atau orang-orang di sekitar. Nah, seringkali orang memaknai pekerjaan ini kan kaitannya juga dengan industri. Nah, seringkali sering ada gap antara kerja dengan organisasi itu sendiri. Boleh di next, Pak? Nah, karena sering ada kesenjangan antara pekerja dan organisasi, tentunya ini akan menimbulkan seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan ujung-ujungnya orang akan resign atau keluar dari pekerjaannya. Itu. Nah, ini yang kita akan teliti. Apa sih sebenarnya alasan orang itu resign tuh kenapa gitu. Nah, di slide berikutnya saya jelaskan terkait dengan latar belakang penyebab karyawan itu resign. Jadi faktor-faktor yang sering terjadi, kenapa terjadi turnover, itu biasanya karena ketidakpuasan. Baik itu karena kompensasi benefit, baik itu karena jenjang karir, dukungan sosial dari atasan atau rekan kerja, bisa jadi karena kondisi perusahaan yang tidak stabil, contohnya nih kayak pandemi sekarang ini nih, ini kan cukup berdampak ya sama dunia retail saat ini gitu. Jadi ini juga sering kali menimbulkan masalah juga di dalamnya. Kemudian kurangnya pelatihan sama pengembangan karyawan. Secara umum ini sebenarnya turnover itu dibagi menjadi 2, ada voluntary sama involuntary, sukarela dan tidak sukarela. Kalau voluntary berarti karyawan itu resign karena keinginan sendiri. Kemudian kalau tidak sukarela, berarti karyawan itu resign karena ada hal-hal lain, misalnya contohnya karena kontrak berakhir atau pemutusan hubungan kerja, seperti itu. Nah, kalau dari survei Mercer tahun 2019, tingkat turnover di retail dan wholesale itu lebih tinggi dibandingkan di faktor perusahaan lainnya, gitu. Dan itu persentasenya cukup besar, sebesar 8,5%. Lanjut, Pak. Ya. Nah, ini saya mencoba untuk melakukan survei terhadap 52 orang karyawan yang terjadi di perusahaan saya. Jadi ada beberapa alasan mereka itu resign. Yang pertama, persentase terbesar itu karena tadi masalah kompensasi benefit. Kemudian yang kedua itu karena adanya kurangnya dukungan sosial dari atasan. Ini biasanya kaitannya dengan masalah kepemimpinan. Kemudian berikutnya adalah masalah keluarga, entah dia harus pindah rumah karena suami harus keluar kota, kemudian karena harus menjadi ibu rumah tangga, anak. Lalu faktor yang lainnya ini berkaitan dengan workload atau beban kerja, stres kerja, seperti itu. Dan yang terakhir ini kaitannya lebih kepada faktor lain, misalnya menempuh pendidikan, lanjut S2 misalnya, atau karena sakit. Seperti itu. Nah, ini masalah yang terjadi yang saya ambil di penelitian saya. Jadi kalau misalnya kita lihat 3 tahun terakhir ini, sebenarnya kalau teman-teman dulu sempat heboh waktu awal-awal, mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu
7-Eleven kan dulu sempat close gitu kan, padahal 7-Eleven itu rame, sering jadi tongkrongan anak muda gitu. Nah, tiba-tiba dia tutup di seluruh gerai di Indonesia. Kemudian seiring berjalannya waktu, Forever 21 itu yang retail fashion juga mengalami penutupan store juga. Kemudian Hypermart. Nah, dulu saya juga pernah bekerja di Hypermart ini. Jadi kita mengalami pengurangan orang di operation, kemudian sampai akhirnya di head office pun juga ada pengurangan juga. Nah, ini sempat membuat produktivitas karyawan di sana menjadi terganggu. Lalu Hero Supermarket sendiri juga sempat menutup 26 lapak di Indonesia dan akibatnya melakukan PHK terhadap 532 karyawan. Nah, kemudian ini yang masalah-masalah di retail ini yang akhirnya membuat orang ingin mencari pekerjaan lain, atau ini juga berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja, seperti itu. Nah, kemudian di tahun kemarin ini juga cukup berat nih masalah buat di dunia retail sendiri, karena selama corona ini industri retail juga semakin terpuruk. Alasannya karena kalau PSBB pasti di toko-toko offline kita, di mall juga udah dibatasin. Kemudian orang juga lebih disuruh di rumah aja. Kalaupun keluar hanya untuk yang penting-penting aja. Karena sering work from home, terutama kalau di saya di fashion, pasti orang mikir daripada buat beli baju nggak kemana-mana, mendingan saya di rumah mungkin buat beli hal yang lain, makanan misalnya, atau kebutuhan pokok. Nah, ini yang menjadi masalah juga di dunia retail di saat pandemi seperti ini. Kemudian, nah ini juga terjadi mungkin bukan hanya di perusahaan saya, tetapi di lain juga mengalami hal yang serupa, mulai dari pemutusan hubungan kerja, pengurangan karyawan, yang kontrak-kontrak pada dikat, kemudian belum lagi masalah pengurangan gaji, unpaid, seperti itu. Kemudian saya melakukan survei terhadap sekitar 50 lebih orang untuk mengetahui sebenarnya di masa pandemi apakah mereka stay atau keluar sih dari perusahaan. Ternyata dari persentase survei yang saya kasih, 57% itu karyawan tetap ingin keluar di masa pandemi ini. Padahal sebenarnya pandemi ini kan bukan hanya berdampak di dunia retail. Transportasi juga waktu itu sempat berdampak. Kemudian banyak perusahaan lah yang berdampak gitu. Tapi kenapa di saat seperti ini bukannya orang pengen stay, tapi malah pengen keluar gitu. Nah, ini sih yang menjadi awal mula kenapa saya ingin membahas lebih lanjut tentang orang keluar kerja ini. Nah, selama ini yang kita tahu bahwa jurnal-jurnal itu hanya membahas mengenai faktor antecedennya aja, atau faktor yang mendorong atau penyebab orang resign, tapi tidak pernah ada yang membahas mengenai proses terbentuknya karyawan resign itu sendiri. Padahal, turnover itu kan sebenarnya sudah merupakan perilaku aktual. Dia sudah resign gitu, tapi kita nggak tahu nih gimana sih orang proses terjadinya, apakah itu terjadi begitu saja tiba-tiba dia pengen resign, atau sebenarnya ada proses yang dia dialami sebelumnya, seperti itu. Nah, ini yang akan dibahas melalui teori of planned behavior milik Azen ini. Nah, teori of planned behavior ini itu adalah pengembangan dari teori reason itu tadi yang boleh next, Pak. Oke. Nah, di sini kalau secara umum itu turnover dibagi menjadi dua, voluntary sama involuntary. Tapi kalau menurut Lee et al., kalau teman-teman pernah dengar tentang proximal withdrawal state, di sini dibagi menjadi 4. Ada enthusiastic stayer, reluctant leaver, enthusiastic leaver, sama reluctant stayer. Jadi kalau di sini enthusiastic stayer berarti ya dia dengan tulus hati mau stay di perusahaan gitu. Kalau reluctant leaver berarti dia sebenarnya pengen resign, tapi mau nggak mau dia harus stay di perusahaan. Kemudian kalau enthusiastic leaver berarti dia dengan semangat atau dengan antusias dia pengen keluar nih dari perusahaan gitu. Kemudian kalau reluctant stayer itu berarti sebenarnya dia pengen stay tapi mau nggak mau harus keluar dari perusahaan. Contohnya misalnya tadi
ada suami mau pindah keluar kota, dia mau nggak mau harus ikut. Padahal sebenarnya dia pengen stay di perusahaan itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sih turnover itu ada dampak positif atau negatifnya sih, tapi lebih banyak dampak negatifnya. Kalau positifnya lebih mendapatkan karyawan yang berkompeten, kalau misalnya resign adalah karyawan yang tidak berkompeten. Kemudian kalau untuk negatifnya, cost meningkat pasti terkait dengan biaya rekrutmen dan seleksi, kemudian kita harus training lagi karyawan baru, lalu ini juga bisa berdampak terhadap kepuasan pelanggan dan produktivitas bagi karyawan. Karena kalau ada orang resign, belum tentu dapat pengganti, otomatis pekerjaan yang ditinggalkan saat ini pasti harus dibagi ke teman-teman yang lainnya. Gitu. Nah, secara umum, intensi keluar kerja itu dibagi menjadi 3. Secara individual, ini adalah usia, kemudian jenis kelamin, kemampuan dalam coping stres, kemudian ada status pernikahan, tingkat pendidikan, kemudian masalah dari organisasi itu sendiri berkaitan tadi jenjang karir, karakteristik dari pekerjaan itu sendiri, kemudian kompensasi and benefit, lalu work-life balance, lalu dukungan sosial atasan, budaya organisasi, dan suasana kerja. Kemudian untuk dari faktor eksternalnya ini berkaitan juga dengan pandemi sama letak geografis. Nah, ini terkait dengan teori of planned behavior. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada komponen indirect sama direct. Sedikit cerita aja, saya melakukan penelitian ini dilakukan dengan mixed method. Jadi perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif, di mana kualitatifnya itu saya gunakan untuk menggali komponen-komponen pada indirect. Di situ kan ada behavioral belief, normative belief, sama control belief. Nah, itu yang digali adalah keyakinan-keyakinan mereka. Jadi, behavioral belief lebih saya menanyakan kepada mereka, apa sih keuntungan, kerugian kalau kamu misalnya resign dari perusahaan ini? Kemudian normative belief-nya, pihak-pihak mana yang mendukung dan yang tidak mendukung. Kalau kamu resign, siapa saja yang mendukung, dan yang tidak mendukung siapa saja, kemudian apa sih tanggapan mereka gitu. Lalu control belief itu berkaitan faktor pendorong dan faktor penghambat. Semakin besar faktor pendorong dia untuk resign, maka semakin besar pula keinginan dia juga untuk resign. Nah, kemudian dari hasil interview ini, saya buat kuesioner yang itu dengan metode kuantitatif untuk mengukur directnya berupa sikap dia terhadap perilaku, yaitu sikap dia terhadap resign, kemudian subjective norms-nya seperti apa, lalu perceived behavioral control-nya seperti apa. Di mana ketiga komponen itu saling berinteraksi dan membentuk intensi. Kemudian intensi ini nanti akan mempengaruhi juga perilaku berupa turnover tadi. Jadi semakin besar interaksi ketiganya ini, semakin tinggi pula intensi itu terbentuk, semakin besar pula perilaku itu juga akan terbentuk. Seperti itu. Boleh next, Pak. Nah, ini gambaran yang tadi sempat saya sebutkan. Keuntungan tadi kalau behavior belief, misalnya contohnya kalau saya resign dari sini, saya yakin nih saya bisa dapat gaji yang lebih baik. Saya nggak akan stres lagi nih kalau keluar dari perusahaan ini. Saya yakin kalau keluar dari perusahaan ini, saya punya work-life balance, seperti itu. Lalu kalau kerugiannya, ya saya harus adaptasi dengan tempat baru, kemudian kalau dengan pandemi ini kayaknya sulit ya cari pekerjaan, belum tentu saya pindah ke tempat baru, saya bisa lebih aman gitu. Lalu untuk normative belief, misalnya tadi pihak-pihak yang mendukung, apakah itu keluarga, rekan kerja, atau mungkin pasangan. Lalu control belief berkaitan dengan faktor pendorong, ini kaitannya dengan coping stress. Kalau yang dialami dia misalnya stres kerja, tergantung dengan copingnya dia seperti apa. Apakah dia mampu melakukan atau memanage waktunya dengan baik atau tidak. Kemudian untuk faktor penghambatnya ini bisa jadi dia nggak percaya diri nih untuk bisa bersaing di dunia luar kalau harus melamar di pekerjaan baru. Kemudian ini behavioral belief ini lebih ke directnya jadi penilaian terhadap perilaku. Nah, ini meliputi kognitif dan afektif gitu. Kemudian kalau untuk normative belief
ini lebih ke norma-norma subjektif, norma-norma di orang-orang di sekitarnya, kemudian control belief lebih pada kontrol perilaku, dan ketiganya ini akan membentuk intensi keluar kerja. Oke, nah ini sedikit tadi saya jelaskan terkait dengan proses atau tahapan penelitian. Jadi tadi di studi 1 itu saya menjelaskan lebih kepada menggali keyakinan-keyakinan mereka. Jadi saya mewawancari kurang lebih 10 orang. 5 orang karyawan resign dan 5 orang yang karyawan eksis yang masih bekerja saat ini. Gitu. Kemudian saya cari yang eksis pun adalah divisi yang tingkat turnover-nya cukup tinggi pada saat itu. Kemudian dari hasil interview itu baru saya lakukan pengelompokan. Dari respon jawaban partisipan, saya lakukan pengelompokan. Kemudian kita buat butir-butir pada kuesioner. Lalu butir-butir itu diuji dengan menggunakan validitas konten dan validitas tampilan. Nah, ini pengelompokan ini tema yang muncul ada banyak. Ternyata ada beban kerja, kemudian stres kerja, work-life balance, jenjang karir, dukungan atasan, budaya organisasi, dan gaya kepemimpinan. Nah, validitasnya pun ini kita lakukan 2 kali. Validitas tahap pertama dengan menggunakan CVR, jadi content validity ratio. Jadi di sini saya melibatkan ada 4 orang, 4 expert judgment. Saat itu ada dosen pembimbing saya, Ibu Ros, kemudian 1 OD manager, 1 dosen dari Politeknik Negeri Jakarta, kemudian 1 lagi dari HR manager. Setelah itu, tahap keduanya baru saya lakukan validitas tampilan dengan wawancara kembali. Jadi, dari hasil kuesioner itu, saya cari 3 orang dengan intensi yang tertinggi, intensi yang memiliki skor paling tinggi untuk keluar kerja. Itu saya use mereka untuk mengkonfirmasi butir-butir pertanyaan yang sudah saya buat gitu. Nah, kemudian di studi 2 ini lebih kepada kuantitatifnya. Jadi saya menyebar kepada partisipan karyawan aktif usianya 22 sampai 40 tahun dengan jumlah 149 orang, dan analisa data yang saya gunakan kemarin adalah dengan menggunakan ListRel. Jadi ada 2 model pengukuran sama model struktural yang saya gunakan. Ya, kalau model pengukuran ini untuk melihat sebenarnya standar loading atau faktor loading, kemudian untuk melihat reliabilitas kontraknya juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tabel paling kiri itu ada 4 variabel laten, sikap, normatif subjektif, kontrol perilaku, dan intensi. Nah, faktor loading itu yang diambil adalah faktor loading di atas 0,5. Jadi kalau di bawah 0,5, item-itemnya itu udah pasti dibuang karena tidak bagus. Gitu. Kemudian untuk model strukturalnya, menggunakan confirmatory factor analysis, kemudian menggunakan juga uji model struktural. Boleh next, Pak? Boleh lagi, Pak? Sorry, uji kecocokan model. Jadi CFR sama uji kecocokan model. Nah, sekaligus jadi sebenarnya penelitian ini ingin menguji bahwa apakah benar, sekaligus ingin menguji intensi teori dari Azen. Apakah benar bahwa intensi itu dipengaruhi oleh 3 hal itu, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku tadi gitu. Dan ternyata berdasarkan uji ListRel bahwa ternyata benar intensi itu dipengaruhi oleh 3 hal itu, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat dari uji kecocokan model hanya ada 2 yang tidak fit. Jadi secara umum syarat-syarat untuk goodness of fit-nya telah terpenuhi. Oke. Ya. Nah, di sini saya juga melakukan uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini yang dilihat adalah sikap perilaku terhadap intensi, kemudian norma subjektif terhadap intensi, dan kontrol perilaku terhadap intensi. Dari uji hipotesis itu ditemukan bahwa intensi keluar kerja itu dipengaruhi oleh sikap, norma, dan kontrol perilaku. Kemudian faktor mana sih yang paling dominan? Yang paling dominan itu adalah
norma subjektif. Jadi istilahnya yang paling menjadi pendorong yang paling besar lah itu adalah norma subjektif. Oke. Kemudian untuk kesimpulan dan saran di sini intensi kerja itu benar dipengaruhi oleh 3 faktor tadi, sikap, norma, dan kontrol, perilaku. Kemudian variabel demografi di sini tidak berpengaruh terhadap intensi keluar kerja. Jadi kalau variabel di sini berkaitan dengan usia, kemudian tingkat pendidikan, lalu pendapatan, itu ternyata tidak ada hubungannya sama intensi keluar kerja. Kemudian untuk saran terhadap pihak-pihak terkait, ini lebih ke talent mapping, kemudian review salary, karena kalau di masalah yang saya hadapi, rata-rata itu mereka nggak puas sama benefit. Menurut mereka, perusahaan saya ini nggak bisa bersaing nih sama perusahaan luar gitu, yang bisa menawarkan gaji lebih besar gitu. Nah ini yang kita harapkan adalah dari HR-nya juga melakukan review salary. Kemudian berkaitan juga dengan beban kerja, ini diharapkan untuk bisa melakukan review SOP secara rutin per tahun, kemudian bisa melakukan juga analisis beban kerja. Lalu engagement program, ini juga ada keluhan dari karyawan bahwa dari hasil itu mereka merasa bahwa karyawan itu kurang diapresiasi. Entah itu tidak pernah ada reward atau bonus, entah itu karena mereka nggak pernah ada kegiatan, jadi istilahnya diminta untuk kerja terus gitu. Jadi program engagement ini nggak pernah jalan. Lalu training analysis, balik lagi kalau training juga di perusahaan saya ini kurang jalan. Jadi balik ujung-ujungnya ke masalah budget juga gitu. Jadi ini yang juga akhirnya menjadi concern dari karyawan yang ada, kenapa mereka pengen resign. Lalu pelatihan dan pengembangan, ini kaitan juga dengan coaching dan mentoring, lalu stress management, kita juga menyarankan adanya konseling bagi karyawan. Coaching and mentoring ini bisa juga berkaitan untuk karyawan-karyawan yang levelnya manajerial, untuk lebih mengasah gaya kepemimpinan mereka. Seperti itu. Kemudian kalau untuk stress management, lebih kepada bagaimana mereka bisa mengatur jam kerja, kemudian membuat prioritas terkait pekerjaan, seperti itu. Oke. Ya, sekian presentasi dari saya. Pak Made. Oke, baik. Terima kasih Mbak Meta presentasinya. Ya, kita sudah melihat tadi alurnya, berbicara dari makna kerja sampai kepada teori yang dimunculkan atau pengujian teori tadi. Nah, dari Ibu Ros, ada tambahan Bu, pencerahan buat kami Bu, serta Bu. Saya nunggu pertanyaan dulu Pak Made. Oh iya, baik. Teman-teman, Bu Ros nunggu pertanyaan ya. Pemimpinnya, kalau saya ulas sedikit, alurnya sudah mulai saya lihat, karena Mbak Meta ini ternyata melihat intensi turnover itu dari makna kerja, bagaimana orang memaknai pekerjaannya dia, gitu kan ya. Ternyata macam-macam tuh, 57% katanya karena benefitnya kurang bagus, ada 13% lagi karena masalah karir dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik di sini menurut saya adalah di dalam kajian permasalahannya itu dilakukan secara kualitatif, artinya ini kelihatannya digali dulu, ada observasi pendahuluan kelihatannya nih Mbak Meta ini lakukan ya terhadap beberapa karyawan di sana, sehingga dimunculkan kira-kira intensi turnover itu dipengaruhi oleh beberapa hal tadi itu. Ternyata kalau kita lihat proses teorinya itu relatif rumit lah. Kalau orang lihat biasanya orang ini keluar ya udah karena gajinya, karena karirnya, karena dan lain sebagainya. Ternyata banyak faktor lagi, ada faktor kontrol tadi kan ya. Nah, itu yang kita lihat tadi, itu saksikan dari teorinya plan behavior tadi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali menjadi inspirasi untuk penelitian-penelitian berikutnya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Wah, ini tiga halaman ini. Atau kalau silakan, Sela, siapa, Tika, Putri,
Ada pertanyaan nggak yang lagi nyusun-nyusun proposal nih? Atau Yulia kemarin yang sudah ujian proposal? Silakan teman-teman. Oke. Kalau nggak ada, saya coba ini dulu deh. Saya mulai dari sisi ini, Mbak Meta ini. Ya, kelihatannya tadi kan udah dipaparkan. Bahkan kalau kita lihat tadi sedikit sekali, oh hipotesisnya, uji hipotesisnya, pengaruh antara sikap, ya, kemudian antara norma subjektif, kontrol perilaku terhadap intensi, ya, itu kira-kira benang merahnya kan di situ ya. Iya. Saya belum begitu melihat tadi ya, ada nggak kelemahan-kelemahan dari kajian ilmiahnya Mbak Meta ini yang barangkali bisa ditelusuri kembali oleh teman-teman yang lain. Karena kalau biasanya kita melakukan suatu penelitian, kita lihat nih kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki oleh penelitian orang lain seperti apa. Sehingga itu celah bagi kita untuk melakukan penelitian lebih lanjut gitu ya. Nah, Meta sendiri kira-kira sarannya apa, Meta? Oke, kalau kelemahan dari penelitian saya sih, saya ngeliatnya lebih ke teknis ya Pak. Jadi kan pada saat kemarin pandemi, kita nggak bisa face-to-face buat interview Pak. Oke. Jadi seringkali masalahnya sinyal untuk kita by phone atau mungkin call. Jadi beberapa mungkin kita nggak bisa nyalain videonya. Nah ya, observasi itu pada saat wawancara kan sebetulnya penting sih Pak. Ya. Jadi miss-nya lebih ke masalah observasi pada saat pengambilan data ketika wawancara. Itu kalau keterbatasannya. Oke. Enggak, maksud saya itu kan keterbatasan teknis kita di dalam melakukan data ya, pengambilan data ya. Artinya dari kajian Mbak Meta ini, apakah ini berlaku? Bisa nggak kami menyimpulkan bahwa sebetulnya adalah di industri retail memang yang paling berpengaruh adalah normatif subjektifnya dari ketiga itu, atau ini hanya sifatnya kasuistis karena dari 149 sampel itu bagaimana gitu loh? Kalau menurut saya sih Pak, ini sih karena kan berangkatnya kuesioner itu dari wawancara ya Pak. Ya. Jadi, menurut saya kalau wawancara itu kan sebetulnya sifatnya sangat subjektif ya. Apa yang dia alami belum tentu mungkin sama. Kebutuhan orang mau resign itu kan sebetulnya beda-beda gitu. Ya. Dan yang dia yakini setiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi mungkin lebih ke masalah tadi pengambilan data untuk indirect-nya kan sebenarnya sifatnya subjektif itu. Jadi untuk apa ya? Ya mungkin kalau ini sampelnya lebih ke perusahaan saya aja gitu, belum tentu juga mungkin di perusahaan lain mengalami hal yang serupa, karena kan setiap orang alasan resign mungkin kebutuhannya juga beda-beda, gimana dia memaknai kerjaannya itu. Balik lagi sih Pak, kalau menurut saya sih lebih ke makna kerjanya itu. Maknai pekerjaannya. Artinya ini baru berlaku di tempat kerjanya Mbak Meta saja ya? Kalau penelitian saya ya dari. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Artinya masih peluang besar ini untuk dikaji untuk seluruh industri. Industri retail di Indonesia tampaknya belum ada yang melakukan mengenai pengujian teori open behavior ini kelihatannya, sehingga ini sifatnya kasuistis masih berlaku di tempatnya Mbak Meta gitu kan ya. Ini kan celah bagi kita untuk masuk dan melakukan penelitian lebih lanjut di industri, barangkali di perbankan atau industri keuangan yang lainnya. Itu kayaknya ada pertanyaan Pak di chat. Oh, selamat malam Mbak Meta. Tadi saya belum menangkap. Dimensi mana yang paling tinggi dari teori Oplen dalam menyumbangkan karyawan resign di perusahaan Mbak? Nah, ada di chat nih. Dimensi mana yang paling paling besar, paling tinggi pengaruhnya terhadap intensinya kelihatannya nih ya. Silakan. Ya. Kalau dari hasil penelitian saya itu yang paling besar itu faktor paling dominan itu yang di norma subjektif Pak. Di mana faktor yang mendorong orang-orang di sekitar itu yang menjadi penentu mereka mendorong untuk resign. Gitu. Biasanya dari berangkatnya itu dari pasangan atau mungkin dari orang tua, rata-rata dari keluarga. Gitu. Oh.
Ini saya mau nambahin, Pak. Ya, Bu, ya. Jadi kalau dari penelitiannya Meta gitu ya, yang membuktikan kalau orang mau keluar kerja, intensi untuk quit gitu, ternyata faktor lingkungan sangat berpengaruh. Nah, ini yang perlu diwaspadai gitu oleh perusahaan. Seringkali orang keluar bisa jadi bukan karena yang bersangkutan mau keluar, tapi karena pasangannya berarti. Karena barangkali tuntutan pasangan, barangkali omongan teman, barangkali, nah gitu ya. Jadi banyak faktor dari luar yang ini kalau kita implementasikan, perusahaan mestinya bisa waspada gitu. Kalau orang udah punya gejala-gejala mau keluar, itu buru-buru dipanggil duluan gitu. Nah, ini sebenarnya nih ada masalahnya di yang bersangkutan atau justru di lingkungannya. Gitu. Jadi seringkali barangkali yang bersangkutan tuh masih mundur maju, tapi lingkungan itu sangat berperan, gitu. Terutama ya pasangan tadi. Kalau involuntary barangkali ya karena itu ya udahlah begitu aja gitu. Ini yang volunteer ini nih yang kadang-kadang yang mau keluar yang star employee ya, Bu ya. Ini yang mau keluar nih. Iya. Yang perlu kita lihat implementasinya, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang ingin saya garis bawahi itu gini, theory of planned behavior ini penggunaannya luas sekali. Jadi yang di klinis menggunakan teori ini untuk melihat motivasi orang melakukan hemodialisis. Kalau penderita gagal ginjal itu harus cuci darah gitu ya. Kalau disarankan dokter. Tapi cuci darah ini kan sebenarnya tidak memperbaiki atau tidak menyembuhkan penyakitnya. Tapi kenapa dia masih mau gitu? Ya, mahal, sakit, ya terus harus berulang-ulang kok mau ya gitu. Nah itu bisa dijelaskan lewat theory of planned behavior. Sehingga kemudian kita bisa memahami nih bagaimana misalnya dokter atau perawat melakukan pendekatan pada orang-orang yang mengalami gagal ginjal supaya ketika mereka cuci darah gitu ya, prosesnya itu lebih lancar. Gitu. Itu di bidang klinis tadi. Di bidang olahraga, teori ini juga ada yang menggunakan untuk gini loh. Menjawab apa yang membuat orang mau melakukan olahraga rutin dan ada yang enggak. Orang jawabannya cuma satu, males gitu. Ternyata enggak gitu. Ini uniknya nih gitu. Ternyata itu membuktikan balik lagi tadi betapa normatif belief itu memegang peranan dalam kehidupan kita, khususnya orang Indonesia. Jadi memahami orang Indonesia tuh nggak bisa ansih orang ini nih kayak gini enggak. Tapi orang ini ada dalam lingkup, ada dalam konteks kehidupan yang seperti apa. Jadi latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang pergaulan itu berperan sekali terhadap bagaimana orang itu mau dia dipersepsikan seperti apa oleh orang lain. Jadi jangan lupa bahwa guyupnya kita, gitu, guyupnya orang Indonesia ini punya nuansa yang unik. Di satu sisi kita guyup, kita bergantung pada lingkungan, di mana harga diri kita, kemudian nilai kita itu bergantung pada penilaian lingkungan. Jadi kita seakan-akan nurut pada lingkungan, gitu ya. Tapi di sisi lain itu bisa jadi bumerang. Contohnya adalah gitu ya. Kalau kita terikat pada lingkungan, mestinya kita tunduk patuh pada lingkungan. Tapi ketika kita identitas kita terselubung, maka kita kemudian ambiar gitu kali ya. Artinya apa? Kita egoismenya keluar tinggi sekali untuk orang Indonesia. Contohnya gini, kita bisa serta-merta berubah menjadi sadis ketika identitas kita tertutup. Contohnya di media sosial. Bisa ngeritik orang habis-habisan, bisa membuli orang habis-habisan gitu ya. Tapi ketika kita ketemu, kita sopannya luar biasa.
Nah ini loh, ini plan behavior yang mencoba memahami hal-hal seperti ini. Jadi penggunaannya tidak hanya di PIO, di bidang-bidang lain juga ini sangat bermanfaat. Silahkan lanjut Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Ros. Artinya ini sudah mengarah ke apa namanya, kondisi sosial, psikologi sosial ya Bu ya, mengenai hal ini ya, karena lingkungan sangat berpengaruh di sini. Oke, ini ada juga pertanyaannya Mbak Meta, yang dibahas di dalam kajian ilmiah ini siapa nih yang nanya ya? Dari Suli Hayani, mana Suli Hayani itu? Suli. Nah, pertanyaannya betul nggak seperti ini, Mbak Suli? Ini yang dibahas adalah voluntary turnover ya, resign ya. Ya. Yang kenapa kok tidak involuntary resign-nya? Atau ada tambahan lain lagi nggak, Mbak Suli? Pertanyaan Anda. Ya, jadi maksudnya dari yang dipaparkan itu saya tangkapnya ini kecenderungannya untuk voluntary resign. Nah, kalau misalnya kita bahasnya mengenai involuntary resign, dimensi-dimensi yang tadi disebutin itu apakah masih berlaku? Maksudnya apakah dimensi tersebut berlaku baik untuk voluntary dan involuntary atau perlu kajian terpisah atau gimana gitu? Atau sayanya yang salah tangkap? Oke, baik Mbak Meta, kurang lebih pertanyaannya, apakah di dalam kajiannya Mbak Meta ini yang dikaji hanya voluntary turnover-nya saja, ya? Kalau misalnya voluntary turnover-nya yang dikaji, artinya ada peluang lagi untuk involuntary turnover-nya yang barangkali dimensi yang disebutkan tadi itu mungkin akan berbeda, bisa saja kontrol perilakunya yang dominan berpengaruh dan lain sebagainya. Kira-kira gitu ya. Silakan Mbak Meta. Ya. Sebenarnya kemarin sebelum melalui proses ya, interview dan segala macamnya itu untuk melengkapi data awal sih Pak, saya juga sempat melakukan mini survei terhadap karyawan. Ini kaitannya yang tadi terkait dengan proximal withdrawal state tadi Pak, yang ada enthusiastic stayer, kemudian reluctant leavers dan lain-lain itu, yang ada empat itu. Sebenarnya kan secara umum sih voluntary sama involuntary, tapi kalau misalnya kita lihat dari PWS tadi 4 itu sebenarnya juga mengacunya sama. Contohnya kalau misalnya enthusiastic stayer kan dia pengen bertahan di perusahaan, tapi kalau reluctant leavers kan contohnya dia ingin untuk tetap bertahan, tapi karena faktor tertentu dia harus terpaksa untuk meninggalkan perusahaan, misalnya karena PHK, habis kontrak. Nah itu kan sebenarnya masuknya involuntary. Kemudian kalau yang enthusiastic leavers itu kan dia pengen ninggalin perusahaan itu dengan sukarela. Nah, itu kan maksudnya voluntary. Jadi, saya sempat bagi ke sekitar 20 orang untuk tahu sebenarnya mereka tuh masuk ke tipe yang mana sih gitu. Apakah mereka masuk yang ke enthusiastic stayer, leavers, atau yang reluctant. Nah, ternyata setiap orang itu tipenya itu pasti kebutuhannya juga beda-beda sih, Pak. Jadi, ada yang mungkin dia pengen karena dia pengen contohnya ini kalau misalnya dia pengen ninggalin perusahaan tapi terpaksa dia harus bertahan, contohnya mungkin karena kaitannya dengan ikatan dinas seperti itu, karena dia di training atau di sekolahin sama perusahaan, jadi mau nggak mau dia harus stay di perusahaan itu sampai masa dinasnya itu berakhir, padahal sebenarnya dia pengen resign gitu. Jadi ini survei awal yang saya lakukan untuk tahu sebenarnya mereka masuk tipe yang mana, kemudian kebutuhan mereka apa, dan tetap sih itu saya jadikan juga sebagai subjek untuk pengambilan data. Oke. Artinya respondennya ini Mbak Suli adalah yang dikaji abstrak why-nya yang dipengaruhi itu adalah intensi turnover-nya. Jadi bukan perilaku turnover-nya kan Meta ya, bukan dia sudah keluar, tetapi intensinya Mbak Suli. Ya, sehingga tadi dibedakan menjadi 4 yang tadi itu ya, Met ya? Iya. Oke. Kira-kira gitu, Mbak Suli? Oke, sudah kasih jempol sama Mbak Suli Hayani, terima kasih. Ini lanjut pertanyaannya Mbak Hana ini. Kenapa sih nanya nggak langsung aja nih ya, Mbak Hana mana nih? Kadang-kadang ini kita sudah daring ini. Mbak Hana ini bicara mengenai Kak Meta ini kok membuat alat ukur ini kayaknya repot-repot banget gitu ya. Jadi mesti di interview dulu, kemudian
gabung-gabungin dulu yang mana menjadi kira-kira orang menyuarakan akan keluar, baru dibuat kuesionernya. Ya saya lihat nih kira-kira ke sana arahan pertanyaannya mana ini. Kok nggak menggunakan alat ukur intensi turnover yang sudah ada saja? Mana, benar begitu nggak mana? Penasaran aja sih. Terima kasih. Ana? Iya Pak, begitu kira-kira pertanyaannya. Oke, baik. Nah ini kenapa kok repot-repot banget sih? Nah, gimana tuh, Mbak Meta? Ya, sebenarnya sih kalau menurut saya sih yang ini dibuat ya mungkin agak ribet ya, tapi untuk penelitian aslinya kalau saya baca ternyata lebih ribet lagi sih Pak, lebih kompleks lagi sebetulnya, karena scoringnya juga macam-macam dan lebih apa ya lebih kompleks lagi. Nah, kalau kenapa nggak pakai intensi yang udah ada, karena di sini kan saya ingin membahas juga mengenai gimana sih proses terbentuknya si orang itu resign, bahwa tadi ternyata mereka punya belief bahwa itu yang akan membentuk mereka punya sikap terhadap perilaku, kemudian bagaimana peran dari lingkungan sekitarnya itu terhadap pembentukan intensi itu sendiri, terus faktor internalnya kaitannya tadi berkaitan dengan contohnya faktor pendorong atau penghambat yang dia punya, sejauh mana dia yakin dengan kemampuan yang dia miliki untuk bisa resign, seperti itu. Jadi kenapa nggak langsung intensi ya, karena saya ingin membahas lebih detail mengenai terbentuknya itu sendiri sih Pak. Dari belief-beliefnya itu tadi yang membuat orang akhirnya punya sikap, kemudian faktor lingkungan, internal yang akhirnya membentuk itu intensi. Oke, berarti lebih sifatnya lebih customized gitu ya. Jadi ya, itu kira-kira Mbak Hana. Cuman saya menggelitik lagi nih dengan statementnya Ibu Ros tadi itu, bahwa sebetulnya faktor sosial, faktor lingkungan itu dominan sekali pengaruhnya di sini di dalam menyebabkan orang keinginan orang untuk keluar ya. Nah, justru yang sebetulnya saya nggak tahu ya kalau di industri ini yang menjadi ketakutan dari para manajer adalah jika 1 atau 2 karyawan dia keluar, maka dia sudah mulai jaga-jaga itu karena menyangkut nama baik dia, Bu Ros. Ya, karena ada efek domino kadang-kadang. Wah, di departemen saya ini dijudge sama direksi nanti banyak sekali keluar. Otomatis dia dipandang di dalam sisi kepemimpinan, di dalam sisi managing people-nya itu nggak oke. Nah, ini menggelitik bagi saya. Dan tampaknya kok memang di retail ini faktor lingkungan ya penyebabnya ya. Justru yang saya inginkan sebetulnya adalah kenapa nggak murni dari faktor pribadi yang berpengaruh itu ya, Met? Ya, mungkin sharing juga sih Pak dengan yang udah resign ini gitu. Jadi kan kalau pandemi itu rata-rata gini, karena kita pandemi ini kan pasti kita WFH ya Pak. Terus lagi kita ada unpaid gitu. Belum lagi orang-orang yang dikurangin ini nggak boleh diganti atau nggak boleh nambah orang. Jadi otomatis sebenarnya kerjaan mereka nambah, tapi gaji mereka dikurangin gitu. Seringkali ini yang apa ya, mereka sharing kemudian ke teman dekat, oh perusahaan kamu berarti udah nggak sehat nih, apalagi nih kita retail ini dampaknya juga paling berdampak lah untuk panjang dibandingkan mungkin perusahaan farmasi. Mereka suka dapat dorongan melamar aja di perusahaan e-commerce atau marketplace yang saat ini lagi booming, Shopee, Zalora seperti itu, atau mungkin perusahaan IT yang saat ini berkembang. Jadi kayak apa ya, orang-orang circling di antara mereka itu sih Pak yang mojok-mojokin kali seperti itu. Oke, baik. Menarik memang di teori ini, saya cukup menarik untuk kita lihat kembali ya. Oke, silakan teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ini ada Hani, ada Siva, ada Septi. Oke. Putri ada pertanyaan, Put? Lagi mikir aja sih Pak, kan kalau datanya, maksudnya itu kan diambil saat pandemi gitu ya, yang mana maksudnya berdampak sama semuanya gitu.
maksudnya judge sosial seperti apa sih yang bikin orang bilang, oh pindah aja dari perusahaan ini nggak sehat gitu. Kalau pandemi kan kita tahu ya memang semua perusahaan kena dan dapat dampak yang nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya lagi normal nih, lagi biasa-biasa aja, lagi mikir sih Pak, kenapa orang tuh bisa dijudge, lu nggak bagus tuh kerja di perusahaan kayak gitu sih Pak. Itu kan yang faktor yang paling besarnya gitu. Sama jadi kepikiran juga apakah bisa dari tahap awal rekrutmen itu udah di screening orang-orang yang kira-kira value-nya sama dengan perusahaan kita gitu, yang beliefnya sama, sehingga kalau misalnya ada dorongan dari luar, dia tetap kekeh bakal stay di perusahaan kita gitu sih Pak. Oh, artinya momen di dalam pengambilan datanya ini dalam kondisi pandemi kira-kira bisa berpengaruh nggak gitu ya Putri ya? Ya, menurut kajiannya Meta gimana, Met? Maksudnya ini berarti pada saat pandemi kemudian dibagi sebar kuesioner, kemudian apakah datanya bermanfaat atau gimana maksudnya Mbak Putri? Iya, maksudnya kalau tentang gaji gitu kan udah pasti gitu ya, maksudnya orang cari duit yang duitnya lebih bagus misalnya kayak gitu, sebagian besar lah Pak, nggak semuanya. Tapi kalau misalnya ternyata perusahaannya bagus tapi kok masih bisa dijudge nggak bagus tuh perusahaannya, mendingan pindah sama lingkungan sosialnya tuh kira-kira kenapa gitu Pak? Faktor sosial yang menyebabkan seseorang keluar, menyarankan orang lain untuk keluar gitu Pak? Nggak, artinya intensinya ini baru intensinya nih Putri. Ada niatnya orang untuk keluar, itu kan artinya kan Putri berpikir, oh niat saya untuk keluar pasti perusahaan ini saya tidak begitu niati untuk bertahan di sini gitu kan ya. Nah, dikaitkan sekarang dengan kondisi pandemik, di mana di satu sisi sebetulnya adalah memang rekrutmen lagi agak sedikit gitu ya. Itu bagaimana kira-kira dari sisi penelitinya memandang apakah hal ini bisa juga kita samakan nanti barangkali hasilnya kalau kondisinya sudah normal gitu ya Putri ya. Oke. Gimana Meta? Oke. Mungkin saya coba menangkap dan menjawab ya Pak. Ya. Kalau barangkali kaitannya tadi yang pertanyaan nomor 2 itu kan tentang value ya Mbak Putri ya. Nah, sebenarnya sih pada saat kita rekrutmen sama seleksi, sebetulnya kita cari orang yang memang harusnya sih sama sesuai dengan perusahaan ya, baik itu nilai-nilai atau searah lah dengan tujuan organisasi. Karena kalau misalnya karyawan itu sama value-nya, harapannya dia bisa stay-nya lebih lama, gitu kan. Nah, ya menurut saya sih nggak ada salahnya juga barangkali kalau rekrutmen melakukan assessment terhadap value-value gitu. Bisa aja digali mungkin melalui wawancara, mungkin punya alat ukur sendiri dari organisasi sih. Ya menurut saya sih nggak apa-apa juga gitu. Terus kalau berkaitannya juga pengambilan data pada saat pandemi, ini mungkin karena ini barangkali saya jawabnya dengan pada saat pengambilan data itu kan sebetulnya saya ada konfirmasi atau uji validitas 2 kali. Jadi melalui konten validity, kemudian saya melakukan mencari juga intensi yang tertinggi dari 3 orang tersebut gitu. Kemudian saya wawancarai, ternyata tema-tema mereka itu sama seperti tema-tema yang muncul di belief yang di indirect awal tadi yang disebutkan pada saat 10 orang itu. Jadi buat saya itu sebagai bentuk salah satu konfirmasi bahwa oh sama nih ternyata apa yang sudah belief yang sudah diungkapkan oleh pada saat wawancara dan ketika disebar kuesioner ternyata intensi mereka tinggi, tema-tema yang muncul itu sama gitu Pak. Oh, oke. Temanya yaitu tadi berkaitan dengan work-life balance, kemudian stres kerja, lalu beban kerja, seperti itu. Mungkin menjawab nggak Mbak Putri? Iya, menjawab. Makasih Kak. Artinya Meta, kan menyusun kuesioner itu kan berdasarkan data kualitatif sebelumnya ya? Ya. Cuman menjadi pemikiran saya juga ini, karena apa? Karena pada saat kita mewawancarai responden, narasumber yang tadi disebutkan 10 orang itu, kemudian
apa yang ditemukan di dalam data kualitatif itu kemudian kita jadikan untuk penyusunan kuesioner data kuantitatif, otomatis pasti data kuantitatif akan mengikuti data kualitatif karena kita sudah arahkan ke sana. Betul nggak? Misalnya, yang menyebabkan itu adalah faktor keluarga ditemukan di kualitatif. Kemudian kita uji secara kuantitatif, otomatis itu kan muncul juga di sana. Nah, akhirnya kembali menjadi pertanyaan, pada saat dilakukan penelusuran data kualitatif, itu dilakukan triangulasi data nggak? Artinya triangulasi data itu, apakah pendapat dari narasumber yang kita peroleh itu kemudian kita counter atau konfirmasi dengan Atasan. dengan narasumber lain atau barangkali dengan apa namanya sumber barangkali bukan satu atau atasan dan lain sebagainya. Seperti itu atau bagaimana? Memang sih pada saat interview awal itu tidak dilakukan triangulasi sih Pak. Jadi cukup dari 10 orang yang tadi saya interview itu, kemudian dibuatlah kuesioner. Nah pada saat pengambilan 10 itu kan sebenarnya 5 orang karyawan yang sudah resign sama 5 karyawan yang eksis. Ya. Nah, itu pun saya ambil berdasarkan dari departemen atau divisi yang turnover-nya paling tinggi. Harapannya dengan data yang saya punya itu sudah bisa mewakili. Oh, oke. Baik. Artinya karena yang dilihat juga adalah orang yang keluar dan juga orang yang existing, kira-kira gitu ya? Iya. Oke. Baik, teman-teman yang lain ada pertanyaan. Ini Pak Paulus Suli bertanya, berapa rata-rata usia karyawan yang jadi subjek penelitian? Rata-ratanya. Kalau tadi kisaran orangnya tadi kan usia 22 sampai 40 tahun ya. Ya, Mbak Meta. Iya, betul Pak. Ya. Rata-rata kalau di sini sih rata-rata usianya di 28 tahun sih Pak. Kan range-nya 22 sampai 40 tapi rata-ratanya di 28 tahun. Oh, rata-rata subjek penelitiannya 28 tahun kan. Intensi turnover-nya ya bisa tinggi juga intensinya karena biasanya kan 5 tahun ke bawah itu orang keluar juga banyak gitu ya. Di organisasi. Dan kalau di tempat saya itu memang 80% milenial sih Pak. Oh, oke. Baik. Ini ada juga pertanyaan berikutnya nih. Apakah ditanyakan sudah berapa kali resign dan sudah berapa lama kerja di perusahaan tersebut? Jadi mungkin waktu kerja ya lama waktu kerjanya kali ya, karena kalau ditanyakan sudah berapa kali resign kan berarti baru niat keluar kan, berarti kan belum keluar ya. Ya kan? Iya. Oke. Rata-rata lama kerja itu usianya tadi rata-rata 28 tahun. Lama kerjanya lihat nggak? Paling banyak di sini tuh masa kerja di atas 3 tahun sih Pak. Oh, di atas 3 tahun, ya. Resign, ya. Di atas 3 tahun ada ini di atasnya nggak? Di bawah 5 tahun atau 10 tahun? Enggak ya? Kemarin dibagi 3 kategori aja, di bawah setahun, 1 sampai 2 tahun, sama di atas 3 tahun. Oke, baik. Baik, begitu Pak Paulus ya. Baik, terima kasih. Iya. Silakan teman-teman yang lainnya yang mau bertanya. Ada. Pak Made. Ya, Pak Paulus. Ini menarik sekali penelitian ini dari sisi pekerjaannya ya. Ini lanjut sedikit diskusi. Ya, good Pak ya. Mungkin baik kalau misalnya berikutnya lagi seperti tadi kan ada penyebab dari orang itu resign dari suatu pekerjaan. Lalu mungkin berikutnya lagi kalau misalnya ada penelitian lanjutan lagi bahwa seringkali dari lingkungan tadi oke, itu banyak sekali. Lalu dari pemberi kerja itu sendiri seringkali menjadi penyebab orang resign dari pekerja. Nah, misalnya kalau sudah dapat hasil penelitian ini bahwa penyebabnya itu tinggi, berikutnya lagi
supaya mungkin ada penelitian nanti melanjuti bahwa supaya tidak pemberi kerja ini menjadi momok orang untuk resign kerja, apakah bisa seperti itu mungkin, maksudnya gimana ya? Yang diteliti itu pemberi kerja atau orang-orang yang mengkoordinir di pengambil kebijakan di suatu institusi itu sendiri, karena seringkali itu menjadi penyebab banyak orang tidak nyaman, beban kerja, stres kerja, itu mungkin kedepannya ada penelitian lanjutan untuk itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Pak Paulus sudah memberi inspirasi kepada kita. Ini kalau ini dilakukan penelitian kualitatif, penggalian kembali dari sisi pengusaha, wah bisa menemukan satu model baru ini kalau kualitatif gitu ya. Oke, terima kasih Pak Paulus Li ya. Satu lagi Pak, kenapa saya tanyakan tadi misalnya sudah berapa kali resign? Begini Pak, saya di bagian pendidikan Pak, ada kami menemukan misalnya orang yang latar belakangnya, nanti saya dibantu kalau saya salah, mungkin Bu Ros ini bisa koreksi nanti kalau saya salah. Misalnya ada latar belakang dari seseorang yang masa kecilnya misalnya hyperaktif ADHD, itu seringkali itu pindah-pindah kerja ketika dewasa. Nah itu kenapa saya tanyakan itu tadi, mungkin Bu Ros bisa bantu itu, apakah ada masukan untuk itu, karena ada teori mengatakan bahwa orang yang latar belakangnya ADHD masa kecilnya ketika dia kerja itu tidak nyaman pada satu pekerjaan, seringkali berpindah-pindah, itu tidak karena susah diatur ya, seringkali tidak mau ikut aturan di dalam kelompok itu sendiri, sementara perusahaan kan punya aturan sendiri, dimanapun itu tidak ada aturan. Itu, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Paulus. Menarik ini, artinya orang yang ditinjau latar belakang ininya ya. Bu Ros, ada tanggapan Bu? Ini Bu? Iya, ini inspiratif sekali nih. Meneliti latar belakang ini, latar belakang personality gitu. Kemudian melihat apakah memang ada ininya ya, ada propensity-nya ya untuk turnover tadi. Cuma kalau saya ngelihatnya, saya percayanya gini Pak, dan ini udah terbukti gitu ya. Perilaku orang itu tidak pernah ditentukan hanya oleh kepribadiannya saja. Perilaku orang ya selalu ditentukan oleh faktor internal dan eksternal gitu. Jadi kalau tadi dari pribadinya adalah gitu ya, orang yang punya kecenderungan hiperaktif misalnya gitu. Nah kalau hiperaktif ini berarti dia memang punya gangguan. Barangkali kalau dia kerja pun bukannya dia pindah-pindah, orang ini memang tidak bisa mengontrol dirinya dia sendiri. Artinya pekerjaan apapun yang dia lakukan itu memang akan mengganggu gitu. Mengganggu. Nah, ini yang saya kira tadi ketika dia merasa tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman dengan dirinya, bagaimana faktor lingkungan? Artinya tadi manajer atau manajemennya. Manajemennya apakah kalau ada orang-orang seperti ini akan ditempatkan di bagian mana gitu, yang masih memungkinkan orang ini untuk bisa bekerja dengan baik. Kalau orang-orang dengan gangguan tadi gitu ya, kemudian dipekerjakan pada bagian-bagian yang membutuhkan konsentrasi penuh, jelas nggak bisa. Gitu. Nah, jadi ketidaknyamanannya dia itu memang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Namun saya tidak bisa memberikan statement yang sifatnya general. Ini adalah case by case. Ya. Seberapa jauh lingkungan ini mampu mengelola orang-orang seperti ini, dan seberapa jauh gitu orang-orang dengan gangguan-gangguan ini nih masih memiliki misalnya gitu ya. Misalnya yang dimiliki adalah tingkat kecerdasan yang memadai. Banyak orang-orang yang didiagnosa autis gitu, tapi dalam spektrum. Masih dalam spektrum, artinya daya kognitifnya tidak terganggu, mereka masih bisa kerja. Dalam lingkungan, nah dengan catatan tadi ya, dalam lingkungan yang memang tidak mengganggu kenyamanannya dia. Banyak Pak ditemukan orang-orang seperti itu. Jadi bayangkan saja di Untar, baru saja ya di awal tahun ini gitu, tahun 2020 kami meluluskan
meluluskan satu orang psikolog tunarungu pertama di Indonesia. Totally, ya, totally deafness Pak, nggak bisa dengar sama sekali. Jadi dia tidak belajar bahasa isyarat, dia belajar bahasa bibir. Jadi kebayangkan, ketika dosen tidak mengetahui orang ini deafness, kalau buta tuh kelihatan. Tapi kalau dia tuli nggak kelihatan. Nah ini yang kemudian jadi kendala besar sekali buat yang bersangkutan. Tapi saya sangat-sangat terharu gitu melihat orang yang totally tunarungu, dia bisa berbicara seperti kita. Luar biasa sekali usahanya dia untuk bisa sama dengan yang lain-lain. Nah, ini kan artinya apa gitu? Dia memang punya kekurangan, tapi ketika kita lingkungannya ini paham dengan kekurangan tersebut gitu ya, diciptakanlah culture budaya yang bisa menerima. Ini penting banget. Culture pertama adalah bisa menerima keberadaan orang-orang yang seperti ini. Tidak dihujat gitu ya, kemudian tidak dibully, tapi dibantu gitu. Nah, itu akan melahirkan orang-orang yang luar biasa, pekerja-pekerja yang luar biasa. Untar tuh sangat familiar, sangat ramah dengan orang-orang yang kita katakan difabel seperti itu. Jadi ada beberapa mahasiswa kita juga demikian, pengajar kita juga demikian, tapi semuanya everything is okay. Karena kami belajar dari pengalaman. Jadi kalau ada karyawan-karyawan yang punya kelainan-kelainan seperti itu gitu ya, dia akan cepat sekali keluar ketika ada rejection, ada penolakan. Tapi ketika dia ngerasa diterima, maka kemudian talentnya keluar nih. Bakatnya keluar. Entah dalam hal apapun bakatnya itu. Nah, itu yang luar biasa ya. Saya kira kita hanya bisa bicara gini, ya Tuhan sangat adil sekali. Gitu. Sangat adil, kalau orang dikasih kekurangan, pasti dia dikasih kelebihan. Tinggal kita nih lingkungan mau nggak gitu. Menemukan kelebihan itu, mau nggak memberdayakan kelebihan tersebut. Nah itu pasti akan dapat. Itu barangkali yang kita juga bisa renungkan sama-sama, andai kata kita ada di posisi yang seperti itu. Nah, seperti kali ya. Ini saya mau menyapa satu orang yang saya ini juga respect sekali. Di sini ada Pak Tiar Sugiarto. Silakan. Ini juga contoh Pak. Oh. Pak Tiar Sugiarto ya Pak. Selamat malam Pak. Pak Tiar ini alumni dari program studi S2 latar belakang teknik ya Pak Giarto ya. Teknik, kemudian belajar psikologi, ngambil S3-nya apa Pak? Di EAI. Manajemen. Di EAI. Oh ya EAI. Manajemen. Tapi yang ingin saya kemukakan gini, Pak Tiar masuk psikologi ini buta sama sekali tentang psikologi. Tak sama sekali. Tapi beliau kemudian ngomong kemudian menceritakan latar belakang saya ini teknik loh, tukang bangunan yang segala macam dikerjain banget. Gitu. Nah belajar sesuatu yang abstrak, yang nggak masuk gitu di pemikirannya apa sih gitu ya, psikologi itu makhluk apa sih? Gitu. Nah itu kemudian kita mencoba menciptakan lingkungan yang Pak Tiar ini kemudian bisa menerima. Oh kayak gini toh. Pelan-pelan ya Pak Tiar ya, lumayan dulu ya. Saya masih ingat sekali gitu Pak Tiar belajar psikologi nih. Tapi alhamdulillah. Nah ini juga contoh menurut saya bagaimana lingkungan pekerjaan itu ternyata sangat membantu, sangat berkontribusi terhadap karir seseorang. Ya. Tadi itu saya tertarik pada pertanyaannya Priscilla sebenarnya gitu ya. Benar nggak sih kalau orang diteliti intensi keluar kerjanya di masa normal dengan di masa pandemik, hasilnya akan sama atau beda? Kan ini menarik ya. Iya. Karena penelitian kita selama ini di masa normal gitu, yang nggak terjadi apa-apa. Terus keluarlah hasilnya
yang sudah menjadi apa ya? Kalau menurut saya itu sudah terbukti benar, yaitu 1 karena gaji, 2 karena karir, 3 karena atasan. Itu di mana-mana gitu ya. Itu sudah terbukti itu. Kenapa keluar gajinya nggak memuaskan, atasannya nyebelin, karirnya nggak maju. Udah gitu. Itu udah pasti. Kemudian masuklah ke pandemik. Ketika masa pandemi ternyata itu keluar lagi hal-hal seperti itu, ditambah gitu ya, ditambah pengaruh lingkungan itu menjadi lebih sensitif ketika di masa pandemi. Misalnya gini, udah atasannya nyebelin gitu ya, stres pula gitu, terus lingkungannya bilang udahlah keluar aja, udah ngapain sih gitu. Dan ini Pak, mohon maaf nih, banyak sekali terkena ke perempuan. Dengan tekanan lingkungan tadi, udahlah kamu ngurusin anak aja, selesailah sudah. Keluar dah. Jadi ini ya, ternyata kembali lagi kalau menurut saya tadi, subjective belief, faktor lingkungan sangat berpengaruh. Oke. Jadi ini yang perlu kita pegang nih, kalau udah punya niat mau keluar, coba self analysis gitu. Ini karena saya atau karena pasangan saya nih, atau karena apa nih keluarnya? Kita nggak ditimbang-timbang lagi. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Iya. Oke, lanjut Pak. Baik, terima kasih Bu Ros ya. Pak Giarto, salam kenal Pak Giarto. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Jane ya. Nah, terkait dengan tingkat pendidikan Mbak Meta, apakah juga ditelusuri di sini? Artinya tingkat pendidikan rata-rata yang di dalam subjek penelitiannya itu apa? Apakah sekolah menengah atau sarjana? Ada nggak datanya itu? Ya, untuk tingkat pendidikan memang di sini rata-rata yang banyak ribet sih S1 ya Pak, S1 sarjana sih. Gitu. Cuman kalau dari hasil penelitian ternyata variabel demografi ini tuh nggak berhubungan sama intensi kalau dari hasil penelitian saya gitu. Usia, masa kerja maupun tingkat pendidikan, status pernikahan, ya itu nggak mempengaruhi intensi. Gitu. Intensi turnovernya gitu ya. Oke. Baik, mana Jen nih? Jen ada pertanyaan lanjut nggak? Ada, Manado. Gini Mbak. Silakan. Kalau kami observasi di Manado, biasanya kalau anak SMK itu, lulusan SMK ya, mereka kerja di retail itu, mereka itu kerjanya baik bener, nggak suka keluar. Tapi kalau yang sarjana kan, jadi mereka ditawari pekerjaan lain yang lebih besar, itu yang lebih cepat. Jadi ya memang barangkali belum diteliti, tapi kebanyakan saya lihat kalau yang pendidikan tinggi justru ya agak pandang remeh gitu ya. Jadi lebih intens mereka keluar. Terima kasih Pak Meta dari Manado saya. Oke, thank you Pak Jen ya. Meta atau Ibu Ros ada menanggapi? Karena berdasarkan pengalaman Pak Jen ini rata-rata pendidikannya tinggi itu dalam tanda kutip lebih sering keluar lah gitu ya. Logikanya sih benar juga, dia punya bargaining position lebih tinggi gitu kan ya. Yeah. Oke, di sana begitu nggak, Mbak Meta? Sebenarnya secara teori sih begitu bunyinya. Kalau tingkat pendidikan semakin tinggi, maka intensinya untuk semakin tinggi juga gitu. Kalau tingkat pendidikan rendah semakin rendah juga. Terus kalau jenis kelamin, laki-laki biasanya lebih sering keluar kerja, perempuan lebih banyak stay. Kalau dari teorinya sih gitu ya Pak. Tapi kalau hasil penelitian saya ini kan nggak terbukti nih, mungkin bisa ini jadi mungkin bisa ditelusuri lebih. Baik. Oke, silakan teman-teman lain ada pertanyaan lagi. Bahkan barangkali kalau kita lihat di perusahaan outsourcing, kenapa kok lebih banyak SMK-nya atau sekolah menengah umumnya? Nah itu juga perlu diteliti itu kan ya barangkali. Ya kan? Ada pertanyaan silakan lagi. Kalau ada mau nanya, Yulia yang sudah lulus proposal. Iya Pak. Ada Yul, pertanyaan Yul,
Mumpung ada Bu Ros di sini nih. Ini sih Pak, terkait posisi ya Pak. Ya. Biasanya ini masih aktual praktisi ya Pak, bukan belum ada penelitian terkaitnya yang sudah saya baca. Nah, kalau dari saya industri, kalau saya kan industrinya di luar retail ya Pak ya, non retail. Case-nya banyak yang misalnya dari secara experience atau dari sisi grading level yang masih di bawah itu lebih cenderung banyak yang resign ya Pak dibandingkan yang manajerial. Oke. Hal tersebut sebenarnya apakah itu berdampak juga di industri retail Pak? Atau barangkali lebih spesifiknya dari sisi posisi, ya, leveling di dalam organisasinya Meta, barangkali officer, section head atau manager itu diteliti juga nggak di sana? Korelasinya bagaimana? Kalau kemarin itu karena kebanyakan itu yang saya ambil itu sih sebetulnya level staff sama supervisor sih Pak. Kalau dari range usia ya Pak. Karena kalau manajer di sana udah usianya memang sudah relatif lebih di atas dari 40 tahun. Jadi memang lebih banyak staff sama supervisor yang dilibatkan gitu. Dan memang turnover yang kita lihat trennya selama 2 tahun ini juga lebih banyak tuh sebetulnya level staff dan supervisor ini sih yang keluar. Oke, berarti lihat dari sisi data yang keluar selama ini adalah posisi staff dan supervisor, sehingga Mbak Meta meneliti intensinya orang keluar ini di 2 posisi itu seperti apa. Ternyata hasilnya seperti tadi. Oke, baik, gitu ya Julia. Ada pertanyaan? Oke, baik, silakan teman-teman yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan, silakan. Itu ada pertanyaan dari Ado. Sebentar, kita, Ado Hari. Kita merekrut karyawan karena dirinya dianggap kompeten dan mampu untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun karyawan tersebut biasanya akan mudah resign karena karyawan yang sebelumnya tidak mau berubah dan nyaman dengan budaya yang lama. Bagaimana Bapak Ibu menanggapi hal tersebut? Mana nih, Pak Ado nih? Pak Ado. Iya Pak, saya Pak. Ini Pak Ado. Artinya Bapak mengkorelasikan antara perubahan organisasi dengan turnover gitu ya Pak? Saya tangkap bagaimana Pak? Mungkin gini Pak, mungkin pada saat saya ketik jadi kurang dimengerti kali ya Pak. Jadi gini, biasanya kan HRD akan merekrut orang-orang yang bisa mengubah budaya organisasi, baik itu untuk level-level supervisi, begitu ya Pak. Misalnya kita rekrut MT untuk mengubah bawahan menjadi lebih baik karena budaya organisasinya sudah juga tidak baik, begitu. Nah, tapi setelah direkrut, malahan mereka ingin resign karena tidak bertahan dengan budaya yang sudah ada di perusahaan, Pak. Oke. Karena mereka banyak yang mengeluhkan bahwa ternyata di perusahaan ini tidak sesuai dengan prinsip yang kita harapkan karena karyawan-karyawan yang lama merasa sudah nyaman dengan budayanya yang lama gitu Pak. Nah akhirnya kan orang-orang yang kita anggap bisa berkompeten untuk mengubah organisasi ini malah jadi resign. Nah ini bagaimana kalau dikaitkan dengan intensi keluar, apakah ada dari 3 faktor itu atau bagaimana Mbak Meta dan Bu Ros? Iya, oke. Ini masalah orang yang akan diharapkan untuk melakukan perubahan terhadap organisasi ternyata ya dia tidak betah keluar ya. Kira-kira gimana itu? Iya. Meta ya. Kalau boleh coba jawab sih Pak. Ya. Kalau ya memang itu sih sebenarnya agak ketika kita mau hire orang itu untuk menyesuaikan apakah dia nih sesuai nggak sama budaya perusahaan memang agak sulit sih kalau dia belum join, apalagi anaknya belum pernah merasakan budaya di organisasi itu sendiri gitu. Ya emang itu agak sulit. Tapi kalau misalnya tadi case-nya Mas Ado kan bahas tentang ada MT dan segala macam ya.
yang sebenarnya kita tuh hire mereka tuh punya harapan lebih terhadap orang ini yang nantinya bisa menjadi future leaders buat di perusahaan gitu. Tapi kok ternyata malah mau keluar dan segala macam. Nah, barangkali itu yang mau disampaikan adalah ya perlu direview lagi sih, Mas Ado, apakah MT tadi itu apa cukup efektif? Karena kalau tadi saya lihat berdasarkan teori tadi proximal itu kan ada yang dia masuknya ke reluctant stayer ya. Jadi sebenarnya dia tuh pengen resign tapi mau nggak mau harus stay, yaitu karena tadi adanya ikatan dinas. Nah, rata-rata MT itu kan biasa dengan adanya ikatan dinas. Sebenarnya dia pengen keluar, hatinya udah nggak di situ, tapi karena ada terikat sama perusahaan, dia mau nggak mau harus stay. Nah, ini juga bisa menjadi masalah sih buat organisasi itu sendiri sih. Jadi barangkali kalau saya boleh saran sih, apakah program MT ini masih cukup efektif untuk dilaksanakan untuk di perusahaan-perusahaan gitu. Apalagi kalau kita lihat trennya sekarang ini kan milenial kan nggak mau terikat gitu kan. Mereka pengennya bebas-bebas aja, maunya common agreement. Saya stay karena memang mau stay gitu. Oke. Baik, terima kasih Meta. Ya. Ibu. Saya nambahin ya. Ya, Bu. Oke. Jadi pertanyaan Ado itu semakin meyakinkan saya bahwa hasil temuannya Meta ini benar terdukung. Gitu. Artinya apa? Norma subjektif balik lagi. Norma subjektif itu kuat. Jadi kalau seseorang ada dalam situasi yang tidak nyaman lingkungannya, maka akan terjadi konflik tarik-menarik. Dia kepingin diterima oleh lingkungannya, sementara dia nggak cocok sama lingkungan tersebut. Tapi ada dorongan yang kuat untuk bisa diterima. Kita ada dimanapun, kita akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kita berada. Nah, permasalahannya ternyata lingkungan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, sementara norma subjektif ini kuat sekali pengaruhnya untuk orang Indonesia. Ini yang sebenarnya harus dipahami oleh manajemen. Gitu. Kalau manajemen menciptakan sesuatu yang baru, nilai baru, ya, kemudian hanya dikenakan pada orang-orang yang baru, sementara orang-orang yang baru ini akan tinggal dengan orang-orang yang lama, jelas terjadi konflik. Jelas tidak akan cocok gitu. Jadi perubahan itu harus dimulai memang yang paling bagus perubahan itu kan top down. Terus yang kedua gitu ya horizontal nih. Horizontalnya harus jalan dulu. Barulah yang baru dia ditarik ke lingkungan. Jadi akan terjadi berulang-ulang, MT itu akan terus keluar. Even dia harus bayar denda, dia tetap akan keluar. Karena konflik itu demikian besarnya. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami benar-benar bagaimana menciptakan lingkungan, balik lagi ya tadi ya, lingkungan yang cocok dengan yang kita mau, yang cocok dengan orang-orang yang nanti kita rekrut gitu. Klop nih gitu, match. Nah, barulah kita bisa nih. Nah, untuk itu nomor satu tuh memang orang-orang yang lama ini yang harus jadi agent of change untuk orang-orang yang baru, jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita seringkali berubah. Justru manajemen trainee ini yang kita minta untuk berubah lingkungan. Nggak bisa. Dia ngadepin batu, ngadepin tembok. Terbalik gitu jadi. Justru orang-orang yang sudah ada yang harus jadi agent of change. Ini yang kadang-kadang kita nggak menyadari hal tersebut. Oke. Ya, artinya dari sisi manajemen, Mas Ado, ini kalau sering kami mengartikan adalah bahwa industri ya atau manajemen ini sebetulnya adalah menggunakan dalam tanda kutip itu kita sebut orang-orang bekas sebetulnya. Kenapa sebut orang-orang bekas? Karena pada usia 20-21 tahun barangkali paling muda atau 24 tahun setelah lulus sarjana dia baru masuk ke organisasi. Nah, itu peserta MT yang sebetulnya memiliki value sejak lahir barangkali ya sampai usia itu sudah memiliki dia. Makanya di beberapa tempat MT itu tidak banyak yang bertahan ya. Bahkan kami pernah punya talent pool itu tingkat kebertahanannya cuma 25%.
Bahkan ada di satu organisasi dari konsultan yang terkenal juga saya dengar itu malah MT-nya bertahan 0%, jadi nggak ada yang bertahan. Ya, ini kan cost untuk kita rekrutmen seleksi itu luar biasa besar itu ya. Nah benar Bu Ros tadi bilang sebutkan itu, ya gajinya baru pertama kali di satu bank yang terkenal itu 7 juta, dia bayar berapa kalinya itu ikatan dinas, tetap keluar juga dia. Nah ini tarik menarik antara kepentingan lingkungan dengan diri sendiri ini. Gitu ya Mas Ado ya, terima kasih Bu Ros dan Meta. Silakan teman-teman yang lainnya. Ada pertanyaan lagi? Ada nggak di chat? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, coba saya lihat tadi di dalam paparannya Meta, di terakhir itu kan ada pihak terkait. Artinya ini yang perlu dilihat barangkali adalah salah satunya adalah engagement program. Ya. Nah, saya kembali akhirnya merefer kepada penggalian gap antara data ya dengan teori ya. Nah, jika demikian di paparan hal yang terkait di belakangnya, kenapa kok di depan Mbak Meta tidak meneliti mengenai engagement? Ya, artinya coba kita balik pemikiran kita. Kenapa kok tidak yang bertahan? Tidak orang yang terikat di sana yang diteliti. Justru yang diteliti adalah orang yang berniat untuk keluar gitu loh. Artinya kan di dalam penelusuran, di dalam kita menggali sesuatu problem di sana, itu perlu juga di-compare dengan hal-hal seperti itu. Apa dasar kuatnya nih Mbak Meta? Maksudnya pertanyaan lebih ke kenapa lebih ke niat orang mau resign itu bukan orang mau stay gitu ya Pak, mau bertahan. Iya, kenapa nggak engagement-nya? Kenapa nggak orang yang terikat di sana yang justru kalau kita balik ke ini keahliannya Bu Ros nih yang positif coba kita lihat di sana. Kenapa nggak begitu ya? Lebih ke berangkat ke fenomena perusahaan sih Pak. Oke. Kalau di tempat saya itu sebenarnya turnover cukup tinggi kan Pak. Dimana kalau 1 tahun itu idealnya sebetulnya turnover tingkatnya hanya 10% aja. Tapi kalau di tempat saya 1 tahun itu bisa 20%. Nah, ini masalah Pak buat HRD tentunya gitu karena biaya rekrutmen seleksi meningkat, kemudian juga kita harus training orang baru. Nah, ini kan dampaknya apalagi sama bisnis, kemudian kaitannya nanti dengan sales kalau nggak ada orang, apalagi yang resign itu biasanya adalah posisi kunci, misalnya merchandiser, desainer. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi berangkat dari fenomena itu, kemudian saya kumpulkan yang data kita butuhin tadi, yang ternyata di saat-saat kayak gini malah tinggi kecenderungan untuk resign-nya, bukan untuk bertahannya gitu. Berangkat dari situ yang akhirnya saya mau coba lihat lagi sih lebih lanjut Pak. Gimana sih sebenarnya kalau turnover itu kan udah merujuk pada perilaku ya Pak, udah ngajuin surat perilaku dia resign keluar dari perusahaan. Nah, di sini mau yang dilihat lebih ke ternyata ada faktor yang lebih penting nih gitu yaitu intensinya. Nah, gimana sih proses intensinya itu sendiri? Oke. Baik, terima kasih Pak Meta. Silakan ada di chat lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan teman-teman. Amelia Grace, Doni Pratama. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak, coba kita lihat hal yang teknis nih, Mbak Meta. Ini kan kondisi pandemik. Kemudian bahkan ada yang komplain, Bu Ros, bukan komplain sih, Bu, cuma curhat kadang-kadang, Bu. Pak, kita baru masuk, Pak, sudah disuruh minta buat proposal, Pak. Ya kan? Belum juga tahu satu mata kuliah habis, ya, sudah proposal. Nah, kalau Meta sendiri buktinya bisa lulus nih, ya, malah 1 tahun cepat menurut saya itu ya, sejak FDI pertama. Apa kira-kira kesulitan terbesar Meta di dalam menyelesaikan tesisnya Meta ini, sehingga barangkali menjadi acuan teman-teman yang lain
oh sebetulnya itu nggak susah gitu loh, hanya kita perlu ketekunan barangkali. Kalau saya boleh sharing sih sebenarnya positif negatif sih Pak, tesis masa pandemi Pak. Tapi menurut saya lebih banyak positifnya Pak daripada negatifnya. Oke. Ya mungkin negatifnya jadi nggak bisa ketemu langsung sama Bu Ros buat diskusi sih Pak. Mungkin saya harus nyari lebih banyak jurnal, harus nyari lebih banyak artikel gitu. Tapi nggak, maksudnya untuk diskusi kan kadang kita sungkan ya Pak, maksudnya mau WA atau apa gitu. Nah itu sih negatifnya. Kekurangannya dari pembelajaran daring ini gitu. Tapi kalau positifnya saya dapat justru malah lebih enak karena saya bisa istilahnya ngerjain kalau dulu harus face to face kan biasanya seminggu sekali dapat jadwal dari Bu Ros karena Bu Ros juga sibuk jadi dapat waktunya seminggu sekali. Cuman kalau ini saya dengan daring ini bisa dikejar Ibu Bu Ros feedbacknya hari ini, saya bisa kerjain paling nggak 2-3 hari saya submit lagi. Jadi seminggu bisa ada progres 2-3 kali revisi, nanti Ibu balas lagi gitu sih. Itu sih keuntungannya Pak menurut saya. Oke, berarti dengan Ibu Ros nggak susah-susah ya, beliau cepat jawab ya. Iya. Susah. Oke. Baik. Susah sebenarnya. Yang susah sayanya. Diganggu sama mahasiswa terus, Bu. Ya, karena mungkin banyak ya. Semester kemarin yang bareng sama Meta tuh banyak sekali yang bimbingan. Nah, itu yang menyulitkan. Karena saya nggak hafal kan. Nggak hafal penelitian tiap mahasiswa. Jadi kalau mereka ngirim tanpa ada latar belakangnya, tanpa ada pengantar, saya bingung, ini penelitian siapa nih, tentang apa nih. Sampai saya minta tiap kali masukin itu harus ada judulnya. Gitu. Oke. Saya ingat. Apalagi S1 kan. S1 itu kan puluhan yang dibimbing gitu. Kalau mereka ngirim, tiba-tiba ngirim gelondongan gitu loh. Bu, ini bab 3 saya. Ini kamu siapa? Judulnya apa? Saya nggak ngerti. Tiba-tiba ada ininya gitu. Ada bab 3-nya. Kan ngebingungin. Oh. Ini kayaknya ada satu pertanyaan lagi. Ini menarik nih. Iya, Bu. Ya. Ini saya lupa nggak tahu dari siapa nih, dari Sani ya? Belum lah, Raisal ketitil kamu. Mas Faisal ya? Oh, oke, ini saya nggak begitu tahu nih. Mengenai intensi untuk resign dari perusahaan, apabila dilihat dari si grateful, dalam artian pada saat pandemik ini, banyak karyawan yang dikeluarkan dengan paksa karena kondisi COVID-19. Wah, ini yang tadi digunting itu banyak yang dikeluarkan. Apakah justru kondisi ini dapat mengurangi intensi untuk keluar? Nah, ini gimana di tempatnya Meta ini? Ya, siapa yang ini ya? Siapa yang kirim ya? Saya Pak. Siapa? Halo? Sani. Oh Sani. Bisa dijelaskan nggak lebih spesifik San? Artinya gimana nih? Bukan justru dengan kondisi pandemik ini justru mengurangi intensi orang untuk keluar. Jadi orang itu melihat bahwa banyak orang yang tidak beruntung itu dikeluarkan dari pekerjaannya. Apakah hal tersebut dapat justru menjadi pendorong untuk dia tetap stay di perusahaan yang masih menaungi dia atau bagaimana? Oke, dikaitkan dengan rendahnya orang untuk merekrut tenaga kerja karena kondisi pandemik, ya sudah bertahan saja di sana. Kira-kira gitu ya, Sani ya? Iya. Oke. Gimana Meta di sana yang kamu temukan? Ya, kalau dari saya itu sebenarnya pada saat saya itu lagi heboh-hebohnya pengurangan Pak di kantor saya. Nah, itu juga sebenarnya yang membuat saya tertarik lagi buat teliti karena ternyata dari kuesioner yang saya bagikan ke 50 orang itu kan pilih dalam 12 bulan ke depan itu apakah dia akan stay atau dia akan keluar dari perusahaan. Jadi intention to stay sama intention to leave. Ternyata dari data yang saya dapat itu 57% itu yang pengen keluar dari perusahaan. Nah, ini yang jadi saya makin bertanya-tanya, kok di situasi seperti ini masih ada aja orang yang mau resign gitu. Nah, kemudian saya lihat trennya sampai hari ini tuh pasti sebulan mungkin ada aja Pak sekitar 5 sampai 10 orang yang resign sampai saat ini. Jadi saya juga
bertanya-tanya sih sebetulnya. Ternyata balik lagi rata-rata itu ya karena faktor internal faktor eksternal yang dia diiming-iming dengan gaji yang lebih baik di perusahaan lain, atau yang karena isunya sekarang ini lebih ke tidak ada pengurangan gaji seperti itu. Jadi sekarang semakin hari itu ya semakin orang makin nggak puas gitu, malah nggak pengen tetap stay gitu di perusahaan. Oh, malah gitu ya, kebalikan dari yang bukan dia merasa bersyukur dia tetap di sana, tapi ini kembali ini yang dikaji ini intensinya nih Sani, bukan udah keluarnya, bukan intensinya, niatnya untuk keluarnya ini. Oke. Baik, Ibu Ros ada menanggapi, Bu? Tadi udah sih kata kuncinya tadi, pertanyaan Sani ini menarik karena ada kata kunci grateful. Iya. Kalau ditinjau dari sudut gratitude gitu. Ya, ditinjau dari sudut gratitude, orang ngerasa pandemi ini susah nyari kerja, banyak orang dikeluarin. Apakah itu kemudian membuat orang menjadi bersyukur? Ya udahlah, nggak usah keluar deh. Gitu. Keluar, ya. Saya kira benar ada gitu ya. Benar bahwa gratitude itu memang membuat orang, mendorong orang untuk berperilaku positif, memandang sesuatu dari angle yang positif. Itu benar. Jadi memang sudah terbukti gitu ya. Yang jadi tantangan tuh gini, penelitian gratitude itu banyak sekali terbuktinya di bidang klinis. Di bidang klinis nih sekali lagi nih. Nah, di bidang industri organisasi belum. Jadi gratitude yang ada sekarang ini adalah gratitude yang sifatnya lebih ke trade ditariknya gitu. Apalagi yang pakai alat ukurnya McNeil itu yang dilihat emangnya orang ini nih memang udah dari sananya gitu ya, udah dari kecilnya, dari dulunya memang orang yang murah hati, yang mau bersyukur. Itu biasanya dia bisa ngelihat segala hal dari sudut pandang yang positif. Tapi untuk orang-orang yang banyak ngeluh, nah ini tantangan ini, bisa nggak? Orang-orang yang banyak ngeluh, yang banyak menyalahkan orang lain gitu, apakah orang-orang seperti ini kalau diintervensi dengan gratitude journaling gitu ya, apakah mampu membuat mereka menahan diri untuk nggak keluar dari perusahaan? Barangkali itu perlu. Kalau ada yang meneliti itu bagus banget gitu ya. Banyak karyawan yang punya kecenderungan burnout, yang ngeluhnya banyak sekali gitu. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit marah gitu ya. Nah, apakah kalau dia dikasih gratitude journaling gitu ya, ini tingkat agresivitasnya akan menurun. Mungkin nggak itu gitu. Itu kalau di dunia organisasi belum nih. Belum banyak, sedikit banget. Yang baru terbukti adalah semester lalu dilakukan oleh Ejra, ada nggak Ejra di sini? Ejra itu membuktikan ternyata orang-orang yang mau bersyukur itulah orang-orang yang mau melakukan citizenship behavior. Yang mau bantuin orang lain, yang punya inisiatif untuk kerja, yang nggak mau gede-gedein gosip, itu ternyata orang yang bersyukur. Gitu. Itu terbukti banget, besar sekali kontribusinya. Nah itu Sani, barangkali nanti Sani mau punya penelitian gratitude, bagus banget itu. Oke, saya kira itu aja. Ya, menarik itu. Ada inspirasi baru nih ya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Izin bertanya, Bapak. Silakan. Saya Dimas. Dimas ya. Oke, menarik sekali dengan intensitas dengan topik hari ini gitu ya, Bapak Ibu. Nah, saya mau bertanya, saya dari bidang pendidikan, cuman saya juga menyoroti juga beberapa hal yang terjadi pada bangsa kita akhir-akhir ini ya, Bapak Ibu. Nah, saya mau bertanya, pada awal-awal pandemi kemarin gitu ya kan, pemerintah itu kan mengeluarkan program yang namanya Kartu Prakerja begitu. Sedangkan ada beberapa pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah melalui daring juga ya, Bapak Ibu ya. Nah, apakah saya mau bertanya dari program itu apakah sudah masuk gitu ya dari ke perusahaan-perusahaan yang khususnya Ibu Mbak Meta ini
pernah menerima program orang-orang alumni dari program itu, terus apakah bagaimana dengan perilakunya selama dalam pekerjaan itu bagaimana? Apakah ada intensitas keluar juga begitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, artinya Mas Dimas ingin bertanya kalau orang-orang yang sudah memiliki kartu prakerja, ya, dan di satu sisi kan dia pengen sekali dengan pekerjaan, apalagi sudah punya kartu prakerja gitu kan ya. Itu gimana di tempatnya Mbak Meta? Intensi turnover-nya dikaji sampai ke sana nggak atau bagaimana? Kalau kartu prakerja itu yang kalau saya tidak salah itu apakah yang kalau penghasilannya kurang dari pemerintah seperti itu ya, Mas Dimas, betul benar ya? Nah itu kalau di kita sih sempat mendaftarkan Pak, cuman memang isu juga di perusahaan karena ada yang dapat, ada yang enggak. Nah itu kan seringkali kan HRD sering ikan kambing hitam lah, ini kok kenapa karyawan ini dapat, yang karyawan yang ini nggak dapat, padahal kalau dari payroll-nya sendiri mengatakan bahwa sebenarnya itu wewenang dari pemerintah itu sendiri. Tapi kita sudah mendaftarkan semua karyawan sesuai dengan yang diminta sama pemerintah gitu. Tapi apakah itu yang menjadi Tapi apakah itu yang menjadi alasan mereka pengen untuk resign sih? Mungkin saya nggak berani jawab ya Pak, karena saya juga nggak tahu kondisinya apakah karena itukah, apakah karena dia nggak dapat atau seperti apa sih, saya kurang tahu gitu. Cuman kalau di perusahaan saya sempat didaftarkan juga untuk pekerja itu hanya saja ada yang dapat ada yang tidak itu sih, dan itu sempat jadi isu juga. Oke. Tapi belum dikaji sampai ke sana Mas Dimas, itu peluang baru juga. Orang di satu sisi sudah memiliki kartu prakerja, ternyata nanti setelah diteliti kok lebih banyak yang ingin keluar misalnya. Ini kan dilema juga ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Dimas. Silakan teman-teman yang lain. Kita masih punya waktu 8 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Itu ada satu pertanyaan, Pak. Selama malam Mbak Meta ingin tanya, apakah dalam 57% ini, ya artinya orang yang intensi keluarnya tadi itu ya, terdapat karyawan yang resign karena adanya tawaran pesangon dari pihak perusahaan. Karena ada sebuah perusahaan yang memberikan pesangonnya sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui karyawan lain, karena di perusahaan tersebut terdapat ya karyawan yang siap untuk meninggalkan perusahaan dengan senang hati jika pesangon dikeluarkan. Arti dari 57% ini termasuk karyawan-karyawan yang juga ditawarkan pesangon atau barangkali pensiun dini, gitu enggak? Ya, yang 57% itu sebenarnya nggak masuk Bu Silvi. Jadi kebetulan kalau pengurangan di tempat kita, pertama kan yang karyawan kontrak dulu gitu. Kemudian kalau yang untuk pensiun ini biasanya levelnya udah konsultan atau manajer. Yang konsultan pun itu sebenarnya bisa dibilang bukan karyawan tetap ya, jadi ya kayak konsultan aja yang seminggu berapa kali seperti itu. Oke. Mas Silvi ada tambahan pertanyaan atau bagaimana? Cukup Pak, cukup jelas. Cuman memang tadi saya tanya karena dari penelitian ini kan saya memang tadi agak terlambat juga masuknya, tetapi maksudnya apakah memang ada tidak seperti itu, karena memang yang di perusahaan tadi saya sebutkan ada intensi karyawan yang ingin keluar gitu, tapi mereka ingin keluar kalau diberikan pesangon. Nah sementara di perusahaan tersebut terjadi perusahaan itu memberikan pesangon kepada karyawan yang keluar, tetapi karyawannya dititipi pesan bahwa kalau sampai ditanya teman-teman yang lain, mereka itu meninggalkan perusahaan dan tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi pesangon itu tidak boleh keluar informasinya gitu. Makanya saya mau tahu di perusahaannya si Mbak Meta apakah ada yang kayak begitu atau tidak gitu sih. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Ada lain lagi teman-teman yang bertanya, silakan. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, coba saya tanya Mbak Meta. Ini satu
yang utama adalah bisa barangkali di-share, ya, artinya informasikan kepada kita apa tips-tips di dalam menyelesaikan tesis ini biar lebih cepat. Wah, ini saya beberapa lihat teman-teman ini kayaknya ada yang lebih dari 1 tahun tapi masih ikut FDI gitu kan ya kan, berarti kan belum lulus kan gitu kan ya. Nah, ini dari sisi Mbak Meta bagaimana selama ini apa yang dilakukan biar cepat selesainya? Mungkin harus ada topik lagi kali ya Pak, niat untuk menyelesaikan skripsi gitu Pak. Bukan niat untuk keluar ya, niat untuk menyelesaikan skripsi. Mungkin kalau dari saya sih pertama konsisten aja sih Pak, konsisten bahwa ya kita harus punya target sih, kita harus selesai berapa lama. Terus yang kedua kalau saya pikirin juga lebih ke saya nggak mau bayar lagi gitu. Lumayan ya Pak keluar gitu kan, dengan buat yang lain gitu kan. Jadi itu sih motivasi pertama saya sih Pak. Oke, berarti pertama adalah tentukan target, kemudian tolong kalkulasi lagi isi ATM Anda gitu kan ya. Jadi apakah perlu dikeluarkan lagi untuk bayar SPP apa tidak? Nah, tantangannya di situ tuh. Oke, baik, terima kasih Mbak Meta. Nah, Ibu Ros, Bu, tolong selama ini bagaimana Bu mahasiswa Untar, artinya kendala-kendala yang selama ini Ibu perhatikan buat mahasiswa, itu bagaimana? Ada yang lama, ada yang cepat. Nah, bagaimana tips dari sisi dosen supaya si mahasiswa ini cepat? Nah, tentu saja kualitas harus tetap, Bu. Sebenarnya cuma satu aja. Ya. Kalau penelitiannya ada modelnya mesti kuat dulu gitu. Nah, jadi nggak bisa dikutak-katik lagi. Gitu. Artinya apa kalau kuat itu? Ada landasan jurnalnya itu memang memadai. Jadi perlu sebelum bikin model penelitian baca banyak jurnal. Itu aja sebenarnya sih. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat kondisi lingkungan di tempatnya. Nah, itu data-datanya dilengkapi gitu. Tinggal memadukan jurnal yang ada sama data di lapangan, itu gimana nih gatronya tuh, gimana matchingnya nih. Menghasilkan satu model penelitian. Udah kalau itu udah jadi, cepet. Oke. Baik, terima kasih Bu Ros. Benar kan diskusi yang lalu kita bahas Bu Ros, kalau misalnya Ibu Ros itu nguji, ya, kira-kira apa sih yang ditanyain, yang ditekankan sama beliau? Pernah kita diskusikan, Bu. Beberapa teman itu bilang model penelitiannya. Nah, ternyata kita konfirmasi, Bu Ros benar bilang kan, model penelitiannya kuat dulu kan. Makanya Meta kemarin itu kita diskusi, Pak, bimbingan saya Ibu Ros, Pak, bagaimana Pak? Nah, otak-atik, ya ternyata cepat lulus juga. Artinya modelnya ditemukan. Nah, model ditemukan karena banyak baca jurnal kan gitu ya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ros ya. Terima kasih Meta. Atau barangkali ada masukan lagi yang perlu sampaikan Bu Pamela, barangkali Bu ada Bu? Terima kasih. Mungkin untuk ini saya nggak ada lagi masukan, tapi mungkin saya boleh anjurkan bahwa difoto ya Pak. Oh ya Bu, ya. Baik. Karena sudah waktunya juga. Ya, waktu sudah habis juga. Kita berfotoria. Nanti Bro Sani, mana Bro Sani? Ya. Siap Bro Sani, silakan Bro. Iya Pak. Dibuka kameranya barangkali teman-teman semua. Ada yang belum dibuka, Pak. Mbak Atika yang satu, yang layar 2 adalah oke, sedap. Adriana, Pak, kamera saya rusak. Oh, kamera dia rusak tuh. Dia jatuh. Mbak Iren. Oke, Mandi. Oke. Berarti dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga.
1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Baik, terima kasih Bro Sani. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang semangat menyelesaikan tesisnya ya. Sampai di sini acara kita malam ini. Terima kasih Bu Ros, Meta, dan teman-teman yang lain. Sampai jumpa minggu depan dan dimoderatori oleh Ibu Pamela. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Marat. Terima kasih semuanya. Terima kasih tamu-tamu dari luar Untar yang udah hadir. Ya, Selamat malam. Bye-bye. Bye. Terima kasih untuk dosen-dosen yang dari luar yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih.